Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bihil khair. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang saya muliakan dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat ukhuwah ya. Karena memang dikatakan ada 3 nikmat yang paling besar yang ada pada diri kita. Yang pertama tuh nikmat iman, yang kedua nikmat Islam ya. Jadi nikmat keimanan itu enggak ada nilainya tuh, enggak ada bandingannya. Nikmat keimanan, lalu nikmat Islam. Nah yang ketiga nikmat ukhuwah nih, nikmat persaudaraan. Ini yang bisa jadi nggak semua orang dapat, gitu ya. Nah, jadi imannya ada, Islamnya ada, tapi ukhuwahnya nggak dapet ya, persaudaraannya nggak ada. Dia nggak kuat jadinya. Seperti ya kita melihat bahwasanya ya penduduk kita kan mayoritas ya, mayoritas adalah Muslim. Gitu ya, mayoritas muslim akan tetapi ya kalau nikmat ukhuwahnya itu enggak ada, enggak Allah kasih, ya pecah kan gitu. Jadi orang-orang yang beriman ya orang Islam hakikatnya dari segi jumlah mereka banyak, akan tetapi ukhuwahnya enggak ada. Ya kalau bisa kita artikan ukhuwah itu kan persaudaraan. Ya, sering kita mendengar kata-kata ukhuwah Islamiyah kan gitu ya. Ya, ukhuwah Islamiyah berarti persaudaraan antara sesama orang-orang Islam atau orang-orang yang beriman. Yang mana persaudaraan itu didasari atas apanya? Keimanannya. Atas dasar keislamannya. Gitu. Makanya tadi di awal saya bacain itu surah Ali Imran ayat 103. Nah, ini kan perintah Allah nih, pakainya fi'il amr, wa'tasimu, suruh berpegang teguh gitu. Bihablillahi jami'an. Bihablillahi jami'an itu maksudnya adalah tali agama Allah. Ya kalau misalkan kita dikasih nikmat sama Allah, nikmat apa? Iman, nikmat Islam, ya kita minta juga sama Allah nikmat apanya? Ukhuwahnya, nikmat persaudaraannya. Kalau dari segi jumlah banyak, akan tetapi ukhuwahnya tidak ada, ya apa? Pecah jadinya. Nah gitu, nggak kuat itu. Nah ini kalau bicara tentang ukhuwah Islamiyah, kita bukan dari sekarang doang, dari dulu, gitu ya. Apalagi sekarang mah, dari dulu Nabi masih ada aja ukhuwah Islamiyah. Orang-orang yang beriman ketika itu kepada Rasulullah, beriman kepada Allah, menyatakan dirinya Islam, ukhuwah Islamiyahnya udah diapain? Udah diganggu juga, mau dipecah belah. Jangan sampai punya persaudaraan yang kuat tuh. Jangan kan sekarang, dulu aja Nabi masih ada, udah diapain? Udah diacak-acak juga. Nah, makanya kalau kita melihat ayat ini ya, surah Ali Imran ayat 103 ya, sebagian menyatakan bahwasanya asbabun nuzul ya, sebab turun ya. Jadi kan ada ayat-ayat Al-Qur'an itu yang turunnya itu karena ada sebab sesuatu ya, asbabun nuzul. Kenapa ini bisa turun ayat ini? Ya, dalam riwayat
dulu di Madinah itu, ya, Rasulullah di Madinah, yang hidup di Madinah itu bukan hanya apa? Bukan hanya Muslim saja. Di sana juga ada orang-orang Yahudi, ya, ada orang-orang Nasrani, ada orang Majusi. Tapi kehidupannya ya tetap gitu ya, ada dalam satu ikatan. Mungkin nanti kalau bicara ukhuwah kan ada ukhuwah watoniyah kan gitu ya, persaudaraan antar sesama satu warga negara kan gitu, atau ukhuwah basyariyah, bisa jadi persaudaraannya atas dasar apa? Sama makhluk Allah kan gitu. Tapi dikuatkan lagi dalam Islam ada ukhuwah Islamiyah, karena akidah yang sama, keimanan yang sama, dikuatkan itu. Tapi ketika itu, ya, sebab nuzul, ya, sebab turunnya ayat ini, ketika apa? Ketika orang di Madinah, Muslim di Madinah, orang-orang yang beriman di Madinah itu hidupnya rukun, enak nih, hidup rukun. Jadi di Madinah itu orang-orang yang beriman itu kalau ditemuin di sana di Madinah ketika itu pasti mereka apa? Akur. Pada akur, ngomong enak, kan enak gitu ya. Ketemu orang enak akur, ketemu orang siapa aja di mana, di pasar, di mana aja ngomong yang akur gitu, enak. Walaupun bisa jadi obrolannya ringan gitu, cuma ngobrolin yang ringan-ringan. Kalau sekarang ngobrolin apa? Peda. Apa peda? Sepeda gitu. Anu mau dikit-dikit ngomongnya goes gitu. Ya itu kan ngobrolan ringan namanya. Ngobrolin sepeda gitu, atau ngobrolin Liverpool juara misalkan gitu. Kan ringan gitu. Itu kan ringan aja. Tapi kalau itu emang dasar atas dasar ukhuwah, ya, persaudaraan, walaupun ringan tapi enak kan gitu. Atas dasar itu ukhuwah. Nah, itu pun yang terjadi di mana? Di masyarakat Madinah ketika itu. Obrolannya ya setiap hari ketemu. Tapi karena obrolannya dasarnya atas keimanan, persaudaraan di dalam satu akidah, itu nikmatnya luar biasa kan gitu. Nah, datanglah ada satu orang, ya, dari kalangan Yahudi, namanya Syas bin Qais. Ya, Syas bin Qais ini kagak demen banget deh, nggak seneng banget kalau apa? Kalau ngelihat orang Islam itu pada apa? Pada akur, ngobrolin sesuatu atas dasar apanya? Ukhuwahnya, persaudaraannya, kan enak itu. Nikmat yang luar biasa. Ya, ini Syas bin Qais nggak demen yang model begitu. Ketika dia nggak demen, ketika dia nggak suka, dia ngapain? Ibaratnya jadi seorang apa? Provokator dan gitu. Hasud sana, hasud sini, agar supaya apa? Agar supaya umat Islam itu apa? Pecah. Ya, dulu memang ya diceritakan di sini ada kaum Aus dan Khazraj namanya. Nah, ini dulu waktu perang Bu'ats, ya, dia perang saudara nih. Aus sama Khazraj. Ya, perang Bu'ats, dia perang saudara. Tapi ketika itu udah didamai sama Nabi. Udah damai, udah enak, hidup dalam keadaan rukun bersaudara. Akan tetapi datanglah siapa? Itu tadi Syas bin Qais. Nah, kaum Aus diapain? Dikompor-komporin. Khazraj juga dikompor-komporin juga. Nah, sampai-sampai apa? Ya orang, ya namanya manusia, ya Firman misalkan, diapain? Dikompor-komporin, kira-kira panas nggak? Panas, kompor, kan begitu. Kecuali Ridwan dah, di warungnya mainnya kulkas mulu ya, ya adem namanya. Ini dikompor-komporin ya panas ya, orang dikompor-komporin panas. Ini kaum Aus dan Khazraj itu dikompor-komporin terus sama siapa? Syas bin Qais. Ibaratnya diungkit lagi gitu, luka lama dibuka kembali gitu. Ya, padahal udah nggak ada masalah apa-apa. Ya, dibuka lagi, wah kamu ini kenapa harus damai dengan Khazraj, sedangkan dia masih menaruh dendam sama kamu. Wah, udah masing-masing udah mau ngapain? Nyabut pedang, mau ngapain? Mau perang lagi. Nah, dan kabar ini sampai kepada siapa? Kepada Rasulullah. Kabar ini sampai kepada Rasulullah, artinya apa? Ya, Rasulullah itu dalam hal ini menjadi apa? Ya, penengah. Ya, jangan sampai ini ukhuwah yang udah terbangun dengan luar biasa akan tetapi muncul lagi kan gitu, bahkan sampai mau menyambut pedang, mau perang lagi tuh, mau ngulang lagi cerita yang dulu, yaitu apa? Perang saudara antara kaum Aus dan Khazraj tadi.
udah ngangkat pedang. Sampailah berita ini kepada Rasulullah. Rasulullah datang ke tengah-tengah Aus dan Khazraj yang ketika itu bertikai karena dihasut oleh Syas bin Qais. Nah, Syas bin Qais ini dia apanya? Mula-mulanya dia nih, provokatornya dia yang menyebabkan timbul lagi dendam di antara Aus dan Khazraj. Hampir perang, tapi Rasulullah ada di tengah-tengah itu antara Aus dan Khazraj. Lalu ketika Rasulullah mendamaikan dua suku ini, turunlah ini ya, surah Ali Imran ayat 103. Ya, perintahnya wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Itu wa'tasimu, suruh apa? Berpegang teguh. Lalu apa? Wa la tafarraqu, jangan berpecah belah. Kan gitu. Jadi jangan karena ada sesuatu itu yang menyebabkan timbul lagi permasalahan lama diungkit lalu berpecah belah, berperang lagi. Nah ini jangan sampai. Karena itu bagian daripada apa? Nikmat Allah. Itu kan fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nikmat apa? Persaudaraan itu. Nikmat ukhuwah itu luar biasa. Nah, kita sekarang gitu kalau bicara apa namanya? Konteks kekinian, ya kita umat Islam kita ya nggak mesti jauh-jauh dah, kita nggak bicara skalanya apa nasional kan gitu, kita bicaranya skalanya apa yang kecil aja dulu dah, lingkungan kita kan gitu ya. Kan ada aja kadang-kadang yang nimbulin masalah-masalah yang bisa jadi ujungnya akan ada perpecahan, padahal sama-sama apa Muslim, tapi karena ada sedikit perbedaan yang namanya khilafiyah di dalam agama, dalam Islam wajar. Apalagi bicara fikih gitu ya. Khilafiyah, perbedaan itu wajar. Ya selama itu tidak merusak daripada pongkol utamanya. Gitu. Inti daripada ajarannya. Kalau khilafiyah kan cabang namanya. Ya pun rambutan. Itu kan pongkolnya satu. Cabangnya boleh kemana? Kemana aja boleh kan gitu, sono boleh, sini boleh, cabang kemana aja nggak apa-apa. Ini namanya cabang, itu bicara khilafiyah seperti itu, furuknya itu cabangnya boleh kemana-mana kan gitu, selama pongkolnya bener kan gitu. Kadang-kadang ini ya kita ditimbulin, wah dia mah maulid bid'ah tuh kan gitu, orang ini anti maulid. Nggak usah yang kayak gitu, nggak usah ditimbulin. Justru malah itu akan merusak ukhuwah kita. Ya. Padahal Rasulullah kan ngingetin juga kan, wah perumpamaan orang beriman kepada orang beriman yang lain seperti apa? Kalbunyan itu ya, seperti bangunan, ya, saling menguatkan. Gitu. Atau dalam hadis yang lain juga Rasulullah mengingatkan seperti apa? Seperti satu tubuh, kan gitu. Orang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu tubuh. Ukhuwah Islamiyah kita harus dibangun seperti satu tubuh. Jadi kalau ada yang sakit, yang lain juga ngerasa apa? Sakit juga. Kalau yang lain ada yang disakiti, kita juga merasa tersakiti juga gitu. Justru malah sekarang sebaliknya. Bagaimana dia jadi seorang muslim yang paling baik, yang lain salah. Kan gitu kan? Saling menyalahkan gitu. Dengan begitu apa? Ukhuwah Islaminya nggak terbangun gitu. Karena merasa paling benar, merasa paling pinter gitu, merasa paling dan sebagainya. Yang lain ada di bawahnya, lebih rendah. Ya udah, hancur ukhuwahnya. Makanya dibangunlah ukhuwah Islamiyah itu ya atas dasar ini. Surah Ali Imran ayat 103. Kuatin wa'tasimu bihablillahi jami'au wala tafarraqu. Jangan pernah apa? Bercerai-berai itu. Gitu. Makanya apa? Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Suruh ingat tuh nikmat Allah. Dulu apa? Berpecah belah ya masing-masing. Tapi Allah kasih nikmat apa? Nikmat ukhuwah tadi, nikmat persaudaraan. Makanya dimasukin tuh nikmatu ba'dal imani wal islam nikmatul ukhuwah. Jadi nikmat yang paling besar setelah nikmat iman dan nikmat Islam adalah nikmat
ukhuwah. Gitu. Ini jaga nih di lingkungan kita gitu, di rumah, lingkungan kita yang paling kecil kan gitu. Jika ada perbedaan pendapat, jangan merasa paling benar gitu. Kalau itu bicaranya khilafiyah, jangan sampai merusak ukhuwah kita. Gitu kira-kira. Nah, pertanyaan nggak? Kira-kira? Ustaz, ini terkait dari ukhuwah Islamiyah itu sendiri, Ustaz. Jadi kita ini sebagai seorang muslim di zaman sekarang ini kan banyak sekali hal-hal atau isu-isu yang bikin ya dari muslim sendiri itu terpecah belah gitu, Ustaz. Itu baiknya kita gimana untuk tetap menghadirkan ukhuwah Islamiyah itu sendiri, Ustaz? Itu tadi saya bilang jangankan sekarang ya, dulu Nabi masih ada aja yang kagak demen Islam bersatu, banyak bener kan gitu, pengen memecah belah aja. Nah sekarang bagaimana kitanya menyikapi ya, kalau perintahnya adalah kita senantiasa untuk menjaga ukhuwah Islamiyah kita, sedangkan di tengah-tengah masyarakat kita pasti ada aja yang ngapain, yang ingin memecah belah atau ingin merasa nggak nyaman kalau kita pada bersatu dan lain sebagainya. Nah sikap kita bagaimana? Nah itu tadi kita melihat ya, kembali kepada surah Ali Imran ayat 103 tadi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi kata-kata bihablillah tadi itu adalah dengan apa? Di sini aidi nih, dengan agama. Kalau bicaranya satu agama, satu akidah, walaupun nanti dalam pelaksanaan syariat berbeda-beda, nah inilah yang harus kita lebih bijak menyikapinya. Kan gitu. Kadang-kadang kita dia mah kunut, ini mah kagak. Jangan, itu khilafiyah kan gitu. Kalau bicara dia masih apa? Bihablillah tadi, tali agama Allah. Masih apa? Islam. Ya, masih sama semua itu. Rukun iman masih sama, rukun Islam sama. Itu jangan sampai disikapi dengan hal-hal yang berlebihan. Kecuali memang kalau misalkan ada perbedaan dari segi perbedaan yang pokoknya intinya berbeda, itu boleh kita luruskan. Tapi kalau perbedaannya dari segi apanya, furu'iyahnya, cabangnya, itu jangan dipermasalahkan. Nah kesalahan kita sekarang adalah ketika kita ada perbedaan di antara kita, padahal perbedaannya hanya dalam hal urusan cabang saja, kita sudah merasa bahwasanya itu adalah sesuatu yang salah. Nah itu, jadi cara menyikapinya gimana? Kalau ada perbedaan, jangan disikapi bahwasanya perbedaan itu adalah sesuatu yang bisa memicu perpecahan kita. Berbeda wajar kan gitu. Bicara syariat banyak yang berbeda kan gitu. Pelaksanaannya beda-beda kan gitu. Selama tidak mengacu kepada perbedaan yang intinya, pokoknya kan gitu. Ya tadilah saya kasih contoh, ada orang yang demen maulid misalkan gitu, atau suka maulid, yang ini kagak, pokoknya yang maulid bid'ah gitu, atau yang kagak maulid nggak cinta Nabi, nggak juga, begitu. Jangan begitu nyikapinya gitu. Kita harus bijak juga. Harus kita jaga ukhuwah kita gitu, ukhuwah Islamiyah kita. Jadi lagi-lagi kalau misalkan banyak juga ulama tafsir mengatakan bihablillahi jami'an gitu, artinya berpegang teguh kepada tali agama Allah, ya sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Kalau misalkan itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, udah, jadi jangan dipermasalahkan. Kecuali memang saya nggak pakai hadis, Quran aja, atau saya pakai hadis aja, Quran. Nah itu boleh dipermasalahkan. Jadi selama berpegang teguh kepada tali agama Allah, bagaimana bijaknya kita? Ya sikapilah bahwasanya hakikatnya dalam kehidupan kita beragama, pada prakteknya pasti kita akan nemuin yang namanya apa? Khilafiyah. Itu perbedaan-perbedaan. Jadi selama perbedaannya itu tidak merusak apanya, intinya, pokoknya, itu tidak masalah. Dan gitu. Ya berarti walaupun furu juga cabang, asal mengikuti apa? Ulama, ada anjuran ulama juga gitu, ada ikutannya. Jangan asal dasar apa? Akal sendiri, jangan sinting ntar kan gitu. Agama itu nggak bisa pakai logika, tapi ada ikutannya berdasarkan dalil gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ke depan kita
senantiasa Allah kasih nikmat ukhuwah ya. Ukhuwah Islamiyah kita tetap terjaga kan gitu, agar supaya senantiasa urusan agama kita ini jadi baik kan gitu. Kita jangan jadi soleh sendiri. Kita soleh berjamaah semua. Makanya kita jaga ukhuwah Islamiyah kita. Gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.